Pagi jemaat dikasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun situasi kita hari ini, tapi kalau kita masih terpelihara hingga hari ini, biarlah kita boleh bersyukur karena kesetiaan Tuhan yang tetap boleh menyertai kita. Mari kita memuji Dia, memuji pekerjaan-pekerjaannya. Mari kita boleh memuliakan Dia di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita beribadah mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucapkan syukur kalau Engkau boleh memberikan kami sekali lagi kesempatan, mengizinkan kami untuk melakukan ibadah sekali lagi, sekalipun ini kami beribadah secara online, sekalipun secara fisik kami tidak berada di satu tempat, berada di gedung gereja ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami saat ini, ketika kami sedang melangsungkan ibadah bersama keluarga kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga membawa setiap anak-anak Tuhan, juga diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui segala dosa atas dosa pelanggaran kejahatan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni atas kejahatan kami dan dosa kami Tuhan, supaya kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau boleh disukakan dengan pujian kami, doa kami, penyembahan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kiranya di dalam ibadah kami ini hanya Engkau yang kami tinggikan dan Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, memuji Raja di atas segala Raja. Bukan hanya Tuhan dari satu bangsa, tetapi seperti firman Tuhan katakan, Dia adalah Tuhan dan Raja dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu, pasal 5 ayat 9 sampai 13. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Wahyu 5 ayat 9 sampai 13 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini boleh merupakan pujian dari hati kita yang mengagungkan dan memuji Sang Anak Domba, Raja di atas segala raja. Sang Anak Domba yang layak menerima kekayaan dan kuasa, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, segala puji-pujian dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Kau Tuhan bertahta selamanya. Kau ku sembah, kau ku puja, kau Rajaku, kau Tuhanku, kau bertahta dan memerintah, sebab kau Tuhan, sebab kau Raja segala raja. Kaulah Sang Anak Domba yang layak menerima kekayaan dan kuasa, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, segala puji-pujian dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Kau Tuhan bertahta selamanya. Kau ku sembah, kau ku puja, kau Rajaku, kau Tuhanku, kau bertahta dan memerintah, sebab kau Tuhan, sebab kau Raja segala raja. Saudara yang terkasih, mari sekali lagi kita meminta kepada Tuhan. Kita mohon supaya Roh Kudus membukakan mata hati kita, agar kita sekalian boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan Raja segala raja, yang layak kita tinggikan, layak kita agungkan.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Katakan holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Lord, you're holy. Lord, you're holy. I want to see you. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki agar kita senantiasa boleh menjadi saksinya, menjadi garam dan terang. Dan firman Tuhan itu yang akan menuntun, membimbing kita, bahkan mengajar kita untuk setiap hari boleh semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita dapat memancarkan keindahannya. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita pujikan, memancarkan keindahan. Memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Sekali lagi, Tuhan, ku ingin memancarkan. Memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Singar seakan memuji Tuhan.
Nyatakan terang kasih-Mu dan kebenaran-Mu di tengah kelam dunia, sebab dosa manusia. Mengasihi, melayani Kristus penebusku, pimpinku hidup memuliakan. Mari bersama kita memujikan pujian ini. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu dan kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Dan Kau juga memberkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada, untuk mereka juga boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, saya ajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Memang ada beberapa ayat, tapi nanti beberapa ayat akan saya tampilkan di dalam layar LCD. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6 demikian bunyinya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kesengsaraan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang terakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan yang tidak dapat melawan kamu. Saudaraku, pada saat kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6, kalau kita melihat isinya, sepertinya isinya begitu menakutkan dan mengerikan. Secara khusus di sini Yakobus menegur orang-orang kaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan pada zaman Yakobus, maka kita akan memahami bahwa memang pada zaman itu jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin begitu lebar dan begitu dalam. Mungkin bisa dikatakan bagaikan langit dan bumi. Orang-orang kaya adalah mereka yang punya tanah yang luas dan mereka mempekerjakan orang-orang miskin di tanah mereka sehingga mereka menjadi tuan tanah. Dan seringkali tuan tanah ini berlaku tidak adil terhadap buruh atau terhadap orang-orang miskin yang bekerja untuk mereka. Entah memberikan gaji yang tidak sesuai, memeras mereka, bahkan juga dikatakan dalam bagian ini kita baca menahan.
gaji mereka. Sehingga Yakobus kemudian menegur tuan tanah atau orang-orang kaya yang memang berlaku tidak adil. Saudaraku, Alkitab tidak melarang orang menjadi kaya. Bahkan di Alkitab mencatat banyak orang kaya yang Tuhan pakai, Tuhan berkati. Kalau kita melihat Amsal pasal 3 ayat 9, di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, Tuhan memberkati banyak orang. Supaya apa? Supaya orang tersebut dapat memuliakan Allah dengan berkat dan harta yang dipercayakan kepada mereka. Dalam ayat ini Yakobus menegur dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh tuan tanah atau orang-orang kaya pada masa itu. Pertama dikatakan mereka menimbun harta. Mereka mengumpulkan kekayaan seperti dikatakan emas, perak, pakaian. Dan dikatakan kekayaan mereka itu akan menjadi rusak. Memang pada zaman itu kekayaan diukur dengan pakaian yang dimiliki atau perhiasan yang dimiliki. Dan disebutkan perhiasan ataupun pakaian mereka akan rusak. Bahkan dikatakan mereka mengumpulkan kekayaan di hari-hari terakhir. Dalam arti justru pada masa-masa yang sulit pun mereka tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dan tidak adil. Kedua, Yakobus menegur mereka karena mereka menahan upah buruh yang bekerja di ladang mereka. Mereka tidak memberikan gaji yang sesuai. Bahkan mereka menahan gaji para buruh. Sehingga orang-orang miskin sudah susah. Mereka bertambah susah lagi hidup mereka. Yakobus menegur mereka. Yang ketiga, karena mereka memboroskan harta benda mereka. Dengan mereka hidup mewah. Saudaraku, kita boleh menikmati tentunya berkat Tuhan. Hasil kerja keras yang kita miliki. Tapi di sini Yakobus mengingatkan orang-orang itu karena mereka hidup bermewah-mewah dan mereka melupakan orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, Yakobus menegur mereka karena mereka melakukan ketidakadilan. Mereka menghina orang-orang miskin, mereka menindas, melecehkan, bahkan disebutkan di dalam ayat yang kita baca tadi juga membunuh mereka. Dan orang-orang itu tidak bisa melawan, tetapi orang-orang itu mengadukan atau menyerahkan masalah mereka kepada hakim yang adil. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk bersikap bijak di dalam kehidupan ini. Kalau kita bekerja, kita diminta bekerja dengan baik. Kalau kita menjadi bos, kita diminta menjadi bos yang baik. Kita diminta hidup kita menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Bahkan hidup kita dapat memuliakan Allah. Dari apa yang kita baca tadi, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari bersama. Pertama, kita dipanggil untuk bekerja dengan memberikan kualitas terbaik. Bekerja dengan memberikan kualitas terbaik. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, saya bacakan ayatnya buat kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita dipanggil melakukan pekerjaan kita, usaha kita, seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Saya yakin kita semua kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, pelayanan kita, apa yang kita lakukan, kita berusaha memberikan yang terbaik. Dan itulah yang diminta. Supaya kita memberikan yang terbaik, yang paling baik.
yang bermanfaat bagi sesama kita. Hari ini kalau kita melihat pekerjaan saudara, seringkali orientasinya hanya kepada profit atau kepada keuntungan. Dan oleh karena mengejar profit atau keuntungan, mereka menghalalkan segala macam cara. Bahkan tidak jarang banyak orang memakai entah itu kalau untuk makanan, bahan-bahan berbahaya dan sebagainya. Oleh karena hendak mengejar keuntungan, mengejar profit. Mereka tidak peduli kepada penderitaan dan kesusahan orang lain. Saudara, kita sebagai orang percaya diminta untuk fokus memberikan yang terbaik. Kalau kita bekerja, kita berusaha, kita diminta untuk melakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Saudara, saya membawa gambar tentang mobil BMW. Ini mobil BMW M6 G-Power Hurricane. Waktu saya cek harganya saat itu, dikatakan harganya diperkirakan sekitar 450.000 US dollar. Kalau $1 14.000, kira-kira harganya 6,3 M. Tadi saya ke sini naik Kijang Innova, kira-kira kalau mobil ini dibandingkan dengan Kijang Innova saya, itu Kijang Innova saya 20, mobil ini 1. Mobil yang sangat bagus. Dan saudara tahu, di Munich ya, di BMW Munich, mereka mengatakan atau mereka menawarkan mobil yang bagus ini. Bahkan mereka katakan mobil yang bersertifikasi atau ada sertifikat khusus yang mereka buat. Mobil ini pasti akan sangat bagus. Bahkan mobil ini akan melampaui ekspektasi orang yang akan membelinya. Mereka bahkan menawarkan, kamu boleh coba mobil ini selama 3 hari. Atau menempuh perjalanan 300 km. Dan kalau kamu tidak puas dengan mobil ini, kamu boleh kembalikan dan kami akan ganti dengan yang baru. Saudara, mereka berani memberikan jaminan. Mereka memikirkan kepuasan dari pembelinya. Sehingga mereka menjamin apa yang mereka buat, mobil yang mereka keluarkan adalah mobil yang terbaik. Mereka katakan mereka punya komitmen ya untuk mempertahankan kualitas yang terbaik. Dan mereka memberikan jaminan bahwa setiap mobil BMW yang di Munich itu, yang ada sertifikat khususnya, pasti adalah mobil yang terbaik, yang mempunyai high performance yang luar biasa. Saya pernah saudara mendengar ya salah satu pemilik mobil BMW, mungkin bukan pendiri tapi mungkin keturunannya. Saya tidak tahu yang keberapa atau mungkin manajernya. Ketika ditanya soal mobil, dia katakan mereka sungguh-sungguh punya komitmen dengan kualitas. Dia katakan kami senang dengan mobil, dengan otomotif. Sehingga kalau kami ingin naik mobil yang baik, yang aman, yang enak, maka kami juga ingin orang lain juga menaiki mobil yang sama. Karena kami senang mobil, jadi kami juga ingin supaya orang lain juga bisa menikmati mobil yang kami buat dengan baik. Memang mungkin mobil kami tidak laku keras seperti mobil-mobil lain. Tapi kami sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik. Dan saudara, itulah sebetulnya yang juga menjadi komitmen kita sebagai orang percaya. Dalam arti kita ingin memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan usaha kita. Sehingga apa yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Mari kita juga melakukan yang terbaik, yang paling berkualitas kita berikan bagi manfaat buat kita maupun juga buat sesama kita. Tuhan menghendaki perilaku kita sebagai orang percaya berbeda dengan perilaku dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, termasuk juga di dalam bisnis ataupun di dalam bekerja. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari bersama, kita diminta bekerja untuk menjadi berkat. Kalau tadi memberikan kualitas terbaik, maka yang kedua bekerja untuk menjadi berkat. Dalam Filipi 1 ayat 22, ayatnya saya bacakan buat kita semua. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus mengatakan, ya dia siap kalau Tuhan panggil pulang dia. Mati bagi dia adalah keuntungan. Tapi dia tegaskan, kalau aku hidup, berarti aku harus bekerja dan memberi buah. Kata bekerja, di dalam bahasa Yunaninya ergon, dalam bahasa Inggrisnya work atau task, bekerja atau tanggung jawab, sehingga beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya bukan work tapi labor, dalam arti kerja keras. Ya, bekerja di sini artinya bekerja dengan penuh tanggung jawab atau bekerja keras. Dan itu yang menjadi semangat Paulus di dalam pelayanan, di dalam apa yang dia lakukan. Dan dia berkata, aku harus bekerja memberi buah. Karena buah dalam bahasa Yunani karpos yang punya arti cukup banyak, cukup luas. Dalam bahasa Inggris, ya kata buah atau karpos ini berarti buah, fruit. Atau harvest, panen, outcome, hasil, gain, keuntungan, tribute, penghargaan, praise, pujian, offspring atau descendant, keturunan, atau hasil selanjutnya. Jadi memberi buah ini punya arti yang luas. Dalam arti supaya kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bahkan bukan itu saja, apa yang kita hasilkan ini dapat juga dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita mendapatkan penghargaan, pujian, oleh karena apa? Hasil pekerjaan terbaik yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya dapat kita nikmati untuk diri kita sendiri. Bahkan karpos atau buah ini bisa dinikmati oleh keturunan kita, dan terus nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, hidup yang kita jalani ini bukan berpusat pada diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk juga memikirkan orang lain. Hidup kita diminta menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita diminta untuk bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain, bagi sesama kita. Bahkan lebih daripada itu, hidup kita hendaklah memuliakan Allah. Saudaraku, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, kalau kita memikirkan diri kita, siapa yang paling berjasa dalam hidup kita? Yang membuat kita bisa mencapai keadaan kondisi pada hari ini. Dan mungkin pada saat yang sama kita juga berpikir, kalau orang sudah membuat kita berhasil sampai seperti hari ini kita ada, pertanyaan yang sama, apakah hari ini kita juga sudah membuat orang lain berhasil? Atau kita punya jasa terhadap perkembangan dan keberhasilan orang lain? Hidup kita diminta untuk bisa menjadi berkat dan bermanfaat, sehingga orang lain dapat memuliakan Allah, memuji Allah,
oleh karena apa yang kita lakukan. Saudaraku, kalau Anda lihat di dalam tayangan LCD, ada gambar sebuah warung. Warung ini adalah warungnya Mbok Mijah di Solo. Saudara, warung ini tiap seminggu sekali, ingat saya hari Jumat, dia menggratiskan makanannya. Ya, jadi semua orang yang datang hari Jumat makan di sana gratis. Dan ternyata yang datang memang dikatakan supir ojol, supir angkot, orang-orang miskin. Mereka semua datang ke sana untuk makan. Dan makannya sepuasnya, dalam arti bukan lalu disiapkan yang jelek. Tetap seperti biasa, tapi hari itu dikatakan gratis. Walaupun tidak diiklankan, tapi dari mulut ke mulut, cerita ini sampai kemana-mana. Bahkan beberapa saat yang lalu saya dapat informasi ini melalui WhatsApp. Ya, tentang apa? Tentang jiwa sosial dari seorang yang bernama Mbok Mijah. Suatu kali ada seorang yang datang ke warungnya pada saat hari memang sedang gratis itu. Lalu dia duduk sana, makan di sana, dan dia mulai bertanya kepada Mbok ini, Mbok, kenapa kok engkau gratiskan makananmu? Dia katakan apa? Saya mau memberi sedekah, saya bukan orang yang mampu. Ya, saya mau menolong orang lain, saya bukan orang yang mampu. Saya jualan pun juga hanya seperti ini. Karena itu saya ini berguna atau memberi sedekah kepada orang yang lain yang membutuhkan melalui makanan yang saya buat atau yang saya jual ini. Dia ditanya satu hari penghasilannya berapa? Kira-kira sekitar 400.000 rupiah satu hari. 400.000 rupiah. Dan hari itu ada seorang yang berhutang kepada dia dan berkata kepada dia, maaf, saya boleh nggak mau makan hari ini, tapi saya belum bisa bayar hutang saya. Si Mbok Mijah ini panggil, kamu sini datang, kamu makan hari ini gratis. Dan setelah gratis makannya, bonnya dikeluarkan. Ini loh bon pinjaman kamu, betul nggak? Iya Mbok, tapi maaf saya nggak bisa bayar. Sudah hari ini saya bebaskan pinjaman kamu, supaya kamu nggak usah mikir-mikir punya hutang. Saudara, orang ini memperhatikan semua. Dan kemudian dia tanya pada Mbok Mijah ini, ya, berapa orang yang Mbok sudah bebaskan hutangnya? Oh, ada kira-kira 5 orang. Hutangnya berapa? Kira-kira sekitar 200 ribuan hutangnya. Saudara, akhirnya orang ini mengeluarkan uang 1,4 juta karena satu hari 400 ribu, ya, plus bebaskan hutang 1 juta, 1,4 dan kasihkan kepada Mbok ini. Mbok, ini saya yang membayari orang-orang yang berhutang itu, dan saya yang bayari orang-orang yang makan hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita juga melakukan sesuatu yang bisa diingat, dikenal oleh orang lain. Oleh karena apa? Kita melakukan apa yang baik, yang menjadi berkat dan memuliakan orang, memuliakan Allah. Yang ketiga, saudara, kita diminta bekerja untuk memuliakan Allah. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 tadi, kita telah diajarkan supaya apa? Supaya kita memuliakan Allah dengan harta kita. Maka dikatakan kalau kita memuliakan Allah dengan harta kita, Dia akan memberkati kita, bahkan memenuhi lumbung-lumbung kita. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, memang dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan secara bebas, secara langsung. Dia katakan kalau seseorang dipanggil menjadi penyapu jalanan, maka dia harus menyapu jalanan tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya dia dikenal sebagai seorang penyapu jalanan yang baik, yang setia, yang hebat. Seperti orang mengingat Michelangelo sebagai pelukis terkenal.
Seperti orang mengingat Beethoven sebagai komposer musik terkenal. Seperti orang mengingat Shakespeare sebagai sastrawan yang terkenal. Karena itu orang ini penyapu jalan harus menyapu. Sampai juga suatu kali orang mengenal bahwa ada penyapu jalanan yang baik, yang hebat, yang setia, yang melakukan tugasnya dengan baik. Saudara, kita diminta juga demikian. Kalau kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, berbisnis sesuatu, mari kita lakukan yang terbaik, yang memuliakan Allah. Supaya apa yang kita lakukan dikenal dan dikenal atau diingat oleh orang lain. Apapun pekerjaanmu, apapun bisnismu, biarlah kita lakukan dengan baik, dengan setia untuk kemuliaan nama Allah. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita memuliakan Allah dengan harta, dengan berkat, berkelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dalam arti apa yang Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, maka dikatakan Tuhan akan semakin melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada setiap kita. Biarlah Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, biarlah sungguh-sungguh kita berusaha memberikan yang terbaik. Biarlah kita bisa sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan biarlah kita dapat memuliakan Allah melalui pekerjaan atau melalui bisnis kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 sebagai ayat penutup, saya bacakan demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita diminta untuk bercahaya. Kita diminta untuk melakukan perbuatan baik. Tapi kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita dikenal, terkenal. Di sini dengan jelas dikatakan, supaya engkau melakukan perbuatan baik dan melalui perbuatan baikmu itu, siapa yang dimuliakan? Bapamu yang di surga. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita usahakan, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain memuliakan Allah, melihat karya yang sudah kita lakukan sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan menolong setiap kita, untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita tata hidup, pekerjaan, bisnis kita, supaya bisa berbuah, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mari kita lakukan semua itu dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kemuliaan namanya. Biarlah Tuhan menolong agar kita bisa bekerja atau berbisnis sebagaimana pola pikir Allah. Sehingga dengan demikian, melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, supaya kami dalam kehidupan kami, entah kami bekerja, atau entah kami berusaha berbisnis, biarlah kami boleh menerapkan pola pikir Allah, memberikan yang terbaik, bermanfaat dan menjadi berkat, memuliakan Allah.
Sehingga sungguh-sungguh pekerjaan dan usaha kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja, bahkan juga bagi keluarga kami. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Kami tahu masa-masa saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit, oleh karena pandemi penyakit yang tentunya punya dampak dalam hal ekonomi, pekerjaan, dan usaha. Bapa di surga, biarlah Engkau tetap memberkati anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, supaya melalui pekerjaan dan usaha mereka, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami tahu saat ini adalah masa-masa sulit bagi anak-anak kami yang sekolah, karena mereka harus sekolah online atau melalui Zoom, dan begitu banyak komunikasi yang sulit karena masalah-masalah yang terjadi oleh karena Zoom dan oleh karena semuanya ini. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua atau saudara yang mendampingi anak-anak ini dengan sabar mendidik. Para guru-guru biarlah juga mendidik dengan sabar, dengan setia. Dan lebih daripada semuanya itu kami rindu, Tuhan, Engkau yang turut bekerja sehingga COVID-19 ini dapat lalu dan kehidupan baik di bidang pendidikan, di bidang usaha, bahkan juga dalam kehidupan bergereja boleh dipulihkan dengan berkat dan anugerah-Mu. Engkau berikan kesehatan ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Engkau berikan kekuatan kesehatan, dan Engkau juga peliharakan keluarga mereka semua ya Tuhan. Dan berkat-Mu senantiasa Kau curahkan dengan limpahnya kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Dan kiranya lagu ini juga merupakan komitmen kita kalau kita ingin menjadi saluran berkat bagi semua orang di sekitar kita. Sementara itu kita juga akan memberikan persembahan, dan baiklah kita dapat memberikannya dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita pujikan, Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke
tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Saluran berkat bagi umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pertolongan, untuk penyertaan dari Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini. Juga kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Bahwa apa yang kami peroleh semua adalah karena kehendak Tuhan dan karena Tuhan yang memberikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Persembahan ini adalah ucapan syukur kami Tuhan atas kasih Tuhan, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini, supaya melalui persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan dan persembahan ini pun boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikannya Tuhan. Terlebih lagi kami berdoa untuk setiap kami yang memberikan, supaya Tuhan juga memberikan kami hati yang senantiasa takut dan gentar akan Tuhan. Ajarilah setiap kami untuk boleh memuliakan Tuhan untuk dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat kasih oleh Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh menyatakan kasih setianya di dalam hidup kita, memberkati kita dengan segala kebaikan, dan menjadikan kita berkat bagi orang lain, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
bersyukur untuk Pendeta Cornelius Setiawan yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Biarlah firman yang kita dengarkan, yang kita boleh aplikasikan, biarlah kita boleh menjadi berkat karena kita sendiri juga sudah diberkati. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, salam sehat selalu. Kita ada 3 pengumuman penting pada hari ini. Yang pertama yaitu PW gabungan yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 November jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan wilayah untuk mengikutinya. Kali ini guest speaker kita dari Bapak Sandy Teja Laksana, yaitu dari Garam Budaya. Lalu berikutnya yaitu YCF. Kita ada Thanksgiving event kali ini yang sudah tunggu-tunggu. Temanya Far Yet Near, jauh tetapi dekat. Ada surprise, silakan YCFers untuk mengikutinya pada tanggal 27 November jam 7 malam. Kita ada berita suka dengan lahirnya Charlene Adonia Cahyadi, cucu dari Ibu Melan pada hari Rabu tanggal 11 November. Segenap hamba Tuhan dan pengurus rayon ikut bersuka cita bersama keluarga. Kita juga ada berita duka dengan berpulangnya ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Liang Hang Swing, umur 92 tahun, mama dari Ibu Fei Jing, nenek dari Haris, pada Kamis tanggal 12 November dan dikremasi pada hari Sabtu tanggal 14 November. Segenap hamba Tuhan dan pengurus rayon ikut berduka cita. Lalu yang terakhir, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan persembahan Natal, diharapkan menambahkan angka Rp25 di belakangnya, supaya pengurus bisa memisahkan dari persembahan-persembahan yang lain. Demikian untuk pengumuman pada hari ini. Stay home, stay healthy, stay safe. God bless you.